Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Silakan dinyalakan kameranya. Kita ngobrol dulu ya. Silakan. Supaya saya bisa melihat ya. Sudah ada Ragil, ada Quratul Aini, ada Ahmad Julian. Yuk. Nah, enak. Mungkin di awal kuliah saya sudah pesan ya. Anda kalau mengharapkan kuliah hanya sekedar ya transfer knowledge ya, padahal itu sudah bisa Anda dapatkan di luar kelas gitu kan. Oleh karena itu kenapa nggak dimaksimalkan gitu ya kesempatan itu untuk mengasah, mengupgrade gitu ya kompetensi kalian ya, termasuk melakukan pengkritisan gitu ya, atau paling tidak nggak selalu percaya, atau paling tidak konfirmasi deh apa yang Anda ketahui sebelumnya. Nah, ketemuan-ketemuan gini nih yang kemudian menjadi penting, maksud saya ya. Jadi bukan hanya di kuliah saya, tapi di mata kuliah yang lain, Anda sejatinya sebaiknya melakukan hal demikian, ya, supaya otak ini selalu berpikir, otak itu selalu menerima hal yang baru, otak ini selalu tidak selalu percaya dengan kata orang, gitu loh ya, atau tidak selalu dikonfirmasi. Oke? Nah, dari sekian tatap muka yang sudah Anda lakukan, ya, ini kan sudah mendekati materi terakhir. Apa sih yang sudah Anda peroleh? Ya, ada yang berani menjelaskan gambaran apa yang sudah Anda dapatkan tentang materi embriologi? Mau nggak, silakan. Ini kan bebas ya, nggak usah khawatir. Kalau Anda memang gambarnya kemudian buram gitu ya sudah, itu memang gambarannya buram gitu kan. Tapi secara prinsip apa yang Anda dapatkan dari mata kuliah ini? Sehingga nanti ketika Anda tahu gambarannya, misalnya nih, oh ternyata embriologi itu bentuknya tuh kepala manusia. Nah, nanti kan tinggal Anda belajar materi kuliah yang lain, Anda bisa merajut materi kuliah lain, oh ini badannya. Sehingga nanti ketika selesai kuliah, Anda sudah bisa menggambarkan bahwa profesi dokter hewan itu wujudnya ada tangan, ada kepala, gitu loh maksud saya. Paham ya? Enggak, silakan. Sehingga nanti ketika Anda menjelaskan, nah saya nyambung pada topik yang terakhir, gitu loh maksud saya. Kan kita nyambungnya ya. Sehingga kuliah itu sebenarnya sudah dirangkai gitu ya. Dideskripsikan sebagai gambaran yang nanti akan dipahami mahasiswa wujudnya seperti ini, seperti itu gitu kan. Nah, persoalannya ketika Anda memahami sepotong-sepotong, maka akan sulit untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan, gitu ya. Sehingga nanti Anda bingung, ini kuliah apa ya dulu ya? Nah, gitu ya. Monggo. Ada yang berani gitu kan. Supaya kita itu mengingat kembali gitu. Perjalanan Anda sekian tatap muka itu, gambaran apa yang kemudian bisa Anda peroleh. Anda seharusnya juga bersyukur ya untuk masa pandemi ini di Banyuwangi gitu ya. Ini kuliahnya teratur gitu ya. Nggak seperti angkatan sebelumnya. Ya, kita harus hadir ke Banyuwangi, kita memberikan kuliah ya, minimal 2, ya bisa 3, bisa 4 sekaligus. Paham ya? Anda belum sempat mencerna pada hari itu, biasa sudah diberi materi yang lain dan seterusnya. Nah, sekarang kan sudah mulai teratur. Nah, oleh karena teratur, maka Anda juga harus teratur pula dalam memformat ya setiap materi kuliah ini. Enggak, silakan. Ada yang berani menyampaikan, salah nggak apa-apa, ya. Hitung-hitung ini belajar untuk berpendapat gitu kan.
Mahasiswa boleh berbeda dengan dosen. Dosen itu nggak ada harus sama dengan Anda, enggak. Gitu ya. Selama Anda punya referensi yang kuat, maka Anda boleh berbeda. Dan saya selalu mensupport perbedaan itu. Ya, bahkan kalau ujian skripsi, saya punya bimbingan ya yang berbeda dengan penguji, selama dia yakin ya dan dia akan diancam dijatuhkan nilainya, nggak usah khawatir gitu kan. Akan saya beri nilai nggak hanya 100, 150 pun saya berikan. Ya, karena saya menghormati perbedaan itu dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Emang nggak? Silakan. Apa sih yang sampai saat ini Anda pelajari? Sekarang sudah mulai pelajari patologi perkembangan. Kan gitu toh ya? Berarti sebelumnya Anda belajar yang normal-normal. Nah, yang normal-normal itu gimana ceritanya Anda itu belajar embriologi? Gimana cara Anda merajut itu? Lantas ya over. Ayo, ayo girls, come on boys. Kan gitu ya. Nah, jangan-jangan Anda tidur nanti kuliahnya itu. Ya, sekedar absen misalnya. Oh, enggak, silakan ayo. Ya, enggak dek. Saya peroleh dari mata kuliah embrio ini, saya lebih tahu untuk perkembangan dari cara bertemunya sel sperma dan sel telur, jadi suatu organ yang baru, fetus gitu. Terus kita juga mengetahui pembentukan organ-organ seperti organ luar dan organ dalam gitu, Dok. Terima kasih. Jadi Anda ini belajar bagaimana terbentuknya individu, gitu ya. Nah, kalau langsung embrio saja nanti Anda bingung, embrio dari mana, sehingga kenapa kemudian ditambahkan yang namanya gametogenesis. Ya, ini memang sering dikonfrontasi dengan mata kuliah yang lain. Karena apa? Di histologi ada, gitu ya. Di fisiologi reproduksi juga ada. Nanti ada ketemu lagi di inseminasi buatan juga ada, gitu toh, dan sebagainya. Tapi apapun lah, karena Anda ini kan baru lulus SMA, gitu kan ya. Kita sih pinginnya embriologi itu lebih bersifat aplikatif. Kenapa kita kemarin mengundang Prof. Arief Budiono itu ya dari IPB, ya sebenarnya kompetisi beliau sama juga dengan Prof. Wijiati gitu ya sebagai ahli fertilisasi in vitro. Itu kan bagian dari praktek kuliah embriologi, gitu. Nah, termasuk kuliah hari ini sebenarnya kan lebih aplikatif, ya. Penggunaannya itu di lapangan itu sangat jelas, fungsinya itu bermakna, gitu loh, Dek. Jadi bukan sekedar ini adalah ilmu dasar yang kemudian bisa dianggap sambil lalu. Ya boleh saja Anda anggap sambil lalu, tapi kemaknaannya itu, kemanfaatannya ternyata bisa Anda gunakan. Nah, gitu toh. Kalau Anda baca fertilisasi ya in vivo, fertilisasi yang normal, ternyata bisa kok sedikit dibelokkan menjadi fertilisasi in vitro, gitu kan? Fertilisasi buatan, fertilisasi yang bisa dimanipulasi oleh manusia untuk tujuan kesejahteraan manusia, gitu kan? Pasangan yang sulit mempunyai anak ya, dengan segala masalahnya, ya. Misalnya tuba fallopiannya buntu, misalnya, gitu kan? Ada yang mengalami kegagalan dalam proses pembentukan genitalia, gitu kan? Karena Anda sudah belajar no? Yang namanya ductus wolfii, ductus Muller, gitu kan ya? Belajar toh? Ductus mesonephrigus atau ductus paramesonephrigus, gitu kan? Jadi di tubuh kita kan ada 2 pasang, gitu kan? Saluran masing-masing lawan jenis kita. Jadi di tubuh Anda, di tubuh saya ini sebenarnya mengandung bagian dari genital lia, gitu ya, lawan jenis kita, gitu toh. Cuma pada saat embrional dia akan mengalami rudimenter, gitu toh. Nah, dalam perjalanan kan bisa saja itu tidak seperti yang kita harapkan, ya. Karena jenis kelamin X dan Y, gitu kan ya, kromosomnya itu kan menentukan jenis kelamin. Tapi dalam perjalanannya, gitu kan,
Kita ini udah punya setting bahan dasar kelamin kan itu. Nah, cuman nanti mau jadi laki atau jadi perempuan. Nah, ketika yang nanggung, nah itu yang repot kan. Ya enggak? Sehingga ada yang mengenal sebagai berkelamin ganda gitu kan. Seakan-akan punya liang vagina tapi genital tuberkelnya menonjol seperti penis ya, seperti kasus atlet bola voli kita itu ya. Itu kan sebenarnya laki. Cuman dia punya celah ya, uretranya itu ya, orang desa mungkin dianggap itu vagina, padahal bukan gitu ya. Dan dia bisa berdiferensiasi lebih nampak itu ketika sudah terbentuk hormon kelamin jantannya pada saat dia dewasa kelamin gitu loh. Ya. Ada juga kemudian saluran betinanya itu enggak berkembang. Ada ovarium ya. Tufa fallopinya, rahimnya itu enggak berkembang. Sehingga seperti pita melipat gitu ya. Dan melipatnya bukan hanya pada sampai rahim, bisa sampai ke vagina gitu loh. Jadi vaginanya itu sekitar 5 cm dari vulva, bayangin. Nah, kan pasti dia tidak bisa mempunyai keturunan, toh? Ya gimana mau punya keturunan? Sel telurnya tidak bisa kemudian mengalami perjalanan untuk bisa dibuahi, gitu toh? Atau untuk ada faktor-faktor yang lain, ya dan sebagainya. Itu kemudian implementasi dari kuliah kita ini bisa mengarah pada pemanfaatan untuk kesejahteraan manusia, termasuk kuliah hari ini. Sehingga embriologi itu sebenarnya menceritakan bagaimana individu itu akan terbentuk. Ya. Sudah punya prediksi mau jadi apa, gitu kan. Oleh karena itu, ya pemanfaatannya ya tentunya diharapkan bisa membuat wacana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu ini, gitu loh. Meskipun diberikan pada semester 1, ya. Dulu saya juga sering mencoba-coba untuk menambahkan di luar dari GBPP yang kemudian saya ditegur oleh Prodek 1 gitu kan, karena dianggap tidak proporsional untuk S1. Tapi kan itu keinginannya supaya jangan sekedar ini ilmu dasar yang kemudian lewat begitu saja ya, Anda jadi dokter hewan kemudian tidak pernah gitu ya merasakan bahwa ini ada kemanfaatannya untuk manusia. Ya, termasuk kuliah hari ini. Ya, kuliah hari ini sebenarnya bagian dari ilmu embriologi yang bisa dilakukan untuk menguji toksisitas, ya, toksisitas bahan yang disebut dengan teratogen, ya, yang bisa berdampak pada abnormalitas perkembangan fetus selama dalam kehamilan. Itu kalau pada manusia. Kalau pada hewan selama masa kebuntingan. Itu ya. Anda sudah belajar fisiologinya nih ya. Proses embryogenesis, proses organogenesis yang normal. Nah, sekarang kita belajar embryogenesis, organogenesis yang tidak normal. Gitu kan? Seperti yang saya katakan tadi ya. Meskipun ini sudah ditakdirkan dia jadi jantan dan betina, tapi dalam perkembangannya ternyata hormon kelamin yang dominan itu berbeda dengan kromosom yang dimiliki. Ya. Nah, sekarang bukan hanya sekedar secara internal, tapi juga bisa berasal dari luar. Jadi yang namanya kecacatan itu abnormalitas perkembangan, Anda bayangkan cacat gitulah, ya. Maka penyebabnya cuma 2. Pertama secara genetik. Genetik kan berarti ya sudah given dari induk, dari orang tuanya. Misalnya kalau laki-laki itu ya yang khas itu yang hanya dijumpai pada laki-laki adalah buta warna. Dan itu pasti turunan dari kakeknya gitu kan. Sehingga kalau cucu sampai buta warna itu sebenarnya dari kakeknya. Karena yang dialami hanya keturunan yang laki-laki. Ya, berarti kan given. Nah, apalagi misalnya Down syndrome. Ya, Down syndrome itu kan sebenarnya abnormalitas dalam proses pematangan sel telur, ya, yang kemudian ya dia
berpisah gitu kan ya. Ada bagian yang kemudian nambah bukan sepasang tapi menjadi 3 gitu kan. Nah, itu terjadi pada kromosom nomor 21 yang kemudian disebut dengan trisomi 21. Itu akan menyebabkan kecacatan pada anak yang dilahirkan ya. Full moon face ya, wajahnya itu seperti wajah bulan gitu ya, full moon face dan sebagainya. Ya, itu adalah faktor genetik dan itu terjadi pada wanita yang umumnya atau resiko yang paling besar adalah pada wanita yang hamil di atas umur 35 tahun. Artinya potensi ada. Tapi bukan berarti kalau Anda hamil umur 35 tahun kemudian anaknya mengalami Down syndrome, tidak gitu ya. Artinya rasio untuk terjadinya kejadian Down syndrome itu lebih banyak dijumpai pada wanita yang hamil di atas umur 35 tahun. Ya, saya punya anak lahir itu istri saya umur 36 tahun. Lepas teladak ya. Saya punya anak 3 laki semua. Nah, ketika sudah ada jarak antar anak gitu ya, kita sudah mulai ngitung nih. Anak itu kalau sudah umur 20-an kan sudah punya dunia sendiri ya. Setuju ya? Apalagi kalau ada kuliah di luar kota, ya sudah serasa sudah nggak punya anak lagi gitu toh. Wajibannya hanya mentransfer saja ke anak, tapi kehadiran fisiknya sudah sulit untuk dijumpai gitu kan. Nah, kita berpikir gimana kalau punya anak lagi gitu loh. Tapi ya gitu, umurnya sudah masa kritis ya. Tapi alhamdulillah anak saya sehat ya. Dan IQ-nya kan juga masih tinggi seperti kakak-kakaknya gitu kan. 145, 138 gitu kan. Alhamdulillah. Tapi ada orang lain yang kemudian ya mempunyai anak yang kemudian Down syndrome. Ya. Ya itu tadi karena proses pematangan sel telur yang kemudian banyak disebabkan pada umur-umur yang lebih gitu ya. Umur yang ideal untuk dia hamil. Itu secara genetik. Nah, yang kedua, yang namanya abnormalitas perkembangan itu bisa didapatkan, bisa diperoleh selama dia hamil. Atau kalau binatang selama dia bunting. Nah, ini yang kemudian disebut dengan kelainan kongenital. Kelainan yang diperoleh, yang terjadi ketika masa kebuntingan. Jadi bukan karena genetik, tapi karena gangguan proses selama dia kebuntingan. Apa saja? Bisa karena faktor biologis, bisa karena faktor kimia, bisa karena faktor fisika. Biologis misalnya apa? Mikroorganisme, gitu ya. Misalnya apa? Parasit, ya, toksoplasma, gitu ya. Yang kita kenal dengan toksoplasmosis, ya. Ibu ya yang hamil kemudian terinfeksi toksoplasma, maka dia punya potensi untuk punya anak cacat. Misalnya kelopak matanya mengalami keratinisasi, ya, burem gitu ya. Atau yang paling khas itu adalah terjadi hidrosefalus, ya. Ya, karena penyumbatan pada ductus silvii di ventrikel otak sehingga membesar, gitu kan. Nah, itu kan diperoleh. Apalagi misalnya gabak Jerman, ya, yang sering terjadi pada anak-anak, ya, rubella, itu ya. Atau yang khas lagi adalah penyakit kelamin. Ya, artinya Pak, itu diperoleh ketika wanita itu hamil. Berarti diperoleh selama kehamilan. Itu bahan biologis misalnya. Nah, bahan kimia, nah ini banyak gitu ya. Bisa insektisida, ya, bisa juga logam berat misalnya, ya, dan sebagainya. Atau bahan-bahan yang mungkin dekat dengan manusia itu adalah bahan dasar pembuatan plastik. Misalnya kalau Anda makan gitu ya, beli bakso, beli soto, ya, makanan yang panas-panas, kemudian dikemas di plastik, maka kondisi panas ini yang kemudian melarutkan bahan dasar plastik. Nah, bahan dasar plastik ini yang namanya dioksin. Nah, hasil riset dari mantan dekan FST, Prof. Darmanto,
itu mengindikasikan bahwa embrio ya yang terpapar oleh dioksin selama kebuntingan, memang masih menggunakan hewan coba ya, itu menunjukkan adanya hambatan dalam proses penutupan neural tube. Masih ingat nggak neural tube? Ya, yang menjadi otak ya dan derivat-derivatnya sampai ke tulang belakang, ke spinal cord ya. Maka dia ketika dia menutup anterior itu kan pada bagian kepala sampai di bagian posterior. Gitu tuh, mesti ingat ya. Nah, ini terjadi kegagalan dalam proses penutupan neural tube. Jadi wanita yang hamil punya resiko ketika nanti mempunyai anak lahir berpotensi untuk mengalami kegagalan dalam proses penutupan neural tube. Tergantung lokasinya. Kalau lokasinya itu ada di anterior, maka ya bayi yang lahir tanpa batok kepala, ya, atau anencefali misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya kegagalan penutupan neural tube ini di bagian posterior, maka bayi lahir dengan penyumbulan spinal cord, sumsum, ya, yang kita kenal dengan spina bifida. Nah, ya ini memang potensi memang tidak harus gitu ya, karena bahan toksik ini ya masuk ke dalam tubuh kita ini kan tidak dalam jumlah besar, tapi sedikit-sedikit dan dia menumpuk gitu kan di jaringan lemak. Jadi kemudian kalau Anda makan bakso, ya bukan berarti Anda kemudian nanti anaknya jadi enggak begitu. Tapi akumulasi dari bahan toksik itu yang kemudian pada konsentrasi tertentu dan pada saat itu Anda hamil, maka itu menjadi pencetus untuk terjadinya abnormalitas perkembangan. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya riset saya misalnya ya, itu ditemukan kandungan merkuri pada kupang, tahu ya kupang ya, yang biasa dimakan lontong kupang gitu loh, kan ada bentuk wujud bentuk yang seperti lebah ya, yang disebut dengan kupang tawon atau yang kecil-kecil itu kupang beras itu ya. Ternyata di Kenjeran di Surabaya itu ditemukan kandungan merkuri 0,624 ppm. Padahal standar maksimal yang diperbolehkan oleh WHO itu adalah 0,5 ppm. Ya kan berarti berisiko toh ya. Ya memang sih ketika Anda makan kupang Anda kemudian nggak akan kecet-kecet gitu kan. Tapi ketika terakumulasi maka bahan ini akan merusak tubuh. Nah, ketika Anda hamil berpotensi untuk menimbulkan kecacatan kan gitu toh. Nah, samanya dengan dioksin yang Anda makan gitu ya. Anda sering makan bakso misalnya, ya sudah dibungkus dengan plastik, ya apalagi plastik yang keseknya hitam gitu ya, itu berarti kan plastik daur ulang yang kita nggak tahu bahan dasarnya dari plastik apa gitu ya. Ya bisa dari ember, bak misalnya gitu kan, atau jangan-jangan malah kemasan bahan beracun, insektisida, pestisida gitu ya. Kemudian digunakan untuk membungkus makanan panas lagi dan akhirnya larut. Gitu tuh. Sehingga bahan-bahan toksik ini kemudian masuk dalam tubuh kita, ya itu nggak langsung menyebabkan kematian. Ya. Tapi kalau menumpuk ya nanti kalau udah usia-usia ya menikah gitu ya, kemudian nggak terasa di dadanya ada yang menonjol gitu ya. Tanya pada suaminya, Mas ini kok di dadaku ada yang menonjol gitu ya. Nah, karena suaminya nggak tahu ya, ya menonjol, ya memang menonjol Bu, gitu loh. Bukan, di dalam payudara itu ada yang menonjol. Gitu ya. Berarti apa? Itu adalah proses terbentuknya material bisa tumor, bisa kanker. Ya. Nah, nanti kita bisa cerita salah satu mekanismenya diantaranya adalah karena radikal bebas yang disebabkan oleh bahan toksik. Jadi tumor itu sebenarnya kan manifestasi tubuh untuk ya mereject gitu ya. Kan di dalam sel itu kan ada proses respirasi gitu kan. Kita ini bernapas kan ya. Sel kan juga bernapas.
Nah, ekses dari pernapasan itu adalah terbentuknya radikal bebas. Jadi radikal bebas itu bukan bahan yang harus dimusuhi, enggak, itu sudah fisiologis. Itu sebagai bagian dari kontrol terhadap durasi atau masa hidup sel, ya, termasuk masa hidup kita, gitu, paham ya? Jadi kita menjadi tua, gitu ya, dan akhirnya mati, itu ya salah satu mekanismenya adalah karena adanya radikal bebas. Ya, itu adalah sebuah sunatullah, keniscayaan. Ya, nah, efek dari radikal bebas ini ya memang tubuh, ya sel itu juga punya kemampuan untuk meredam, ya meredam, sehingga sel ini bisa sustain, ya nggak masalah selama oksidan dan antioksidannya di dalam satu sama, gitu ya, seimbang, maka netral, nggak masalah. Tapi jadi masalah adalah ketika bahan toksik ini meningkatkan radikal bebas di dalam sel itu. Nah, keberadaan radikal bebas inilah yang kemudian bisa menyebabkan stres oksidatif. Ya. Nah, stres oksidatif ini yang kemudian berpotensi untuk menyebabkan adanya cedera DNA pada sel. Nah, cedera ini yang kemudian menyebabkan, ya, sel akan memberikan instruksi untuk terus hidup atau dia memutuskan untuk mati ketika cederanya dianggap berat. Kan gitu kan, dua kemungkinan. Jadi sudah ada sinyal nih. Dia mau survive ya dengan cara mengekspresikan P21 misalnya, itu adalah upaya untuk survive. Tapi ketika cederanya itu parah, maka dia mengekspresikan protein 53 sebagai sinyal untuk terus aku tak mati ya, karena apa? Nggak bisa diperbaiki. Nah, yang parah adalah ketika dia mengekspresikan protein 21, tapi ternyata DNA-nya masih cedera, masih dianggap sebagai sel yang normal. Itu yang kemudian menjadi perintah untuk melakukan replikasi, padahal materi genetiknya itu adalah rusak atau cedera. Itu yang menjadi bakal dari terbentuknya tumor. Tumor itu kan untuk jaringan yang lunak, ya, yang jinak, gitu ya. Tapi ketika dia terus bermetastasis, ya, kemana-mana, maka ini yang disebut dengan kanker. Gitu ya. Ini bagian utama dalam proses mekanisme bahan toksik. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke kuliah. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan patologi perkembangan? Ya. Jadi ada bahan yang dari luar yang disebut dengan teratogen yang berpotensi menimbulkan kecacatan. Berarti ada komunikasi bahan ini dari luar masuk ke dalam tubuh, kan gitu toh? Nah, maksudnya itu kalau pada individu yang fertilisasinya in vivo, ya, dan dia mengendon di dalam tubuh induk, maka transfer bahan-bahan teratogen ini, bisa fisik ya, bisa kimia, bisa bahan biologis ya, itu melalui induk. Nah, induk ini memang punya pertahanan, barrier ya, untuk mencegah masuknya benda asing apapun. Nah, barrier ini disebut dengan plasenta. Ya, ini yang kemudian dipercaya sebagai organ yang melindungi penuh supaya janin bisa berkembang tidak mengalami kerusakan. Nah, ini menjadi berbeda ya ketika pada tahun 49-an, 50-an gitu ya. Manusia bukan menciptakan, menemukan obat yang bisa digunakan untuk mencegah ya gangguan-gangguan wanita selama proses kehamilan. Ya, obat ini, bahan aktif ini yang dikenal dengan thalidomid. Nah, sebelum obat ini dirilis ke pasar, dilakukan uji coba dulu pada hewan coba, khususnya pada rodensia, dan hasilnya negatif. Artinya apa? Aman bagi kehidupan janin. Maka dirilislah obat ini ke pasaran. Nggak taunya 4 tahun kemudian terjadi booming bayi yang lahir tanpa ekstremitas.
tanpa ada tangan dan kaki. Jadi di bahunya ini hanya ada sisa-sisa tangan gitu ya. Ya bisa berupa jari atau apalah ya. Kalau Anda ingin tahu, ada ini ya, motivator terkenal itu yang dia tidak mempunyai ekstremitas itu ya. Ya seperti itu yang disebut dengan focomelia. Ya, ketiadaan anggota gerak baik itu tangan maupun kaki. Nah, ternyata risetnya ini ya, ini yang kemudian menyebabkan ilmu patologi perkembangan ini berkembang. Ternyata uji coba pada binatang tidak menjamin aman bagi manusia. Ya, binatang itu hanya bagian dasar dalam menjelaskan mekanisme yang memungkinkan terjadi. Akan tapi gitu kan, masih perlu dilakukan uji yang mendekati genetik pada manusia. Ya seharusnya kan berjenjang ya. Pada rodensia, kemudian pada hewan besar ya, babi misalnya, pada primata, pada kera misalnya ya, sampai pada uji-uji klinis yang seperti yang dilakukan uji-uji yang standar. Nah, pada saat itu ya obat ini sudah dirilis gitu ya. Sehingga booming bayi yang lahir dengan kecacatan focomelia. Artinya apa? Bahan ini bisa memasuki tubuh, bahkan bisa menembus barrier plasenta. Dan ternyata hasil kajiannya sangat mengejutkan. Ya, kalau riset itu, ya, misalnya obat ini aman ya, 10 mg ya pada hewan coba, maka penggunaan pada manusia secara kasar itu dihitungnya, dia kan berdasarkan bobot badan. Kalau 10 mg ini pada tikus ya, tikus misalnya nih bobotnya 1 kilo, nah gitu kan. Maka ketika pada manusia hitungnya adalah pada bobot 70 kilo sehingga dia akan mendapatkan 70 mg. Nah, ternyata ketika diberikan pada tikus itu dan kita bagi 1/1000 dosis yang pada tikus itu ternyata sudah cukup menimbulkan focomelia pada manusia. Artinya apa? Thalidomid ini sangat sensitif terhadap manusia, tapi resisten pada rodensia. Ya, itu kemudian perjalanan dari kecacatan ini yang bersifat spesies spesifik. Ya, artinya apa? Ini memang khas terjadi pada salah satu spesies. Nah, bagaimana dengan individu yang hidup di luar tubuh? Ya, jadi dia berkembang ya kayak ata, ikan, itu kan dua tubuh. Maka cara ya untuk menimbulkan kecacatan ada dua. Yang pertama mungkin seperti pada manusia pada mamalia, tapi bukan pada saat dia bunting gitu kan. Akan tapi ketika induk ini terpapar bahan-bahan teratogen, itu akan terdeposit di yolk. Nah, ketika yolk ini dipijahkan di lingkungan dan difertilisasi, maka dia bisa berkembang abnormal karena di dalam sel telurnya sudah ada deposit bahan-bahan teratogen. Atau yang kedua, dia terpapar langsung ketika dia dipijahkan, ya, kemudian difertilisasi oleh pejantan, maka ketika dia berada pada perairan yang terkontaminasi teratogen, maka ini bisa menyebabkan potensi untuk menjadi abnormal. Oke? Nah, sekarang bentuk dari abnormalitas itu jangan hanya dianggap bentuk kelainan yang berupa fisik, ya, gross morfologi enggak, gitu kan? Mungkin bentuk tubuhnya itu enggak masalah, enggak ada kecacatan, tapi bisa juga tubuh yang dimiliki tidak mempunyai fungsi sebagaimana mestinya, faal, ya, ataupun dia berperilaku yang tidak seperti orang normal, padahal tubuhnya enggak ada masalah. Sehingga yang namanya abnormalitas itu tidak selalu identik dengan bentuk tubuh yang cacat. Ya, kalau misalnya anak yang kemudian sulit untuk berpikir ya, loading gitu ya, ini kan berarti ada problem dalam proses sinaptogenesis. Kan nggak nampak dia dengan apa namanya bentuk organ tubuhnya, tapi fungsinya ternyata tidak maksimal. Nah, oleh karena itu untuk menjadi individu yang abnormal, ya,
Memang tidak mudah kita melakukan pendeteksian. Karena apa? Bahan teratogennya jelas iya, gitu ya. Akan tapi interaksi dengan faktor genetik ini yang menentukan. Paham ya? Jadi samanya gini. Kalau Anda merokok berat gitu ya. Kemudian Anda sampai mati pun misalnya, ternyata Anda nggak ada masalah dengan paru Anda, ya, nggak ada CA paru. Padahal teorinya sudah bisa menjelaskan bahwa asap rokok itu menginisiasi peningkatan stres oksidatif, ya, radikal bebas tadi. Sehingga itu yang kemudian menginisiasi terjadinya tumor ataupun kanker paru. Ada, ya, sudah bisa dijelaskan. Akan tapi ketika dia mempunyai faktor genetik yang kuat, gitu ya, yang tidak lantas dia mudah untuk terindikasi menyebabkan kanker, maka dia sehat-sehat saja. Namun, gitu ya, namun keluarga Anda, istri, anak itu belum tentu resisten. Bisa saja Anda sensitif, sehingga CA paru, gitu ya, itu bisa dialami oleh anggota keluarga yang lain sebagai efek dari suami yang perokok berat, gitu ya, Pak. Artinya Pak, ini ada interaksi. Bahkan kalau nanti Anda pelajari tentang toksikologi, itu ada yang namanya LD50. LD50 itu adalah dosis yang ditemukan yang bisa membunuh separuh populasi. Jadi kalau Anda punya mencit tikus ya, 6 ekor, diberi dosis 50 mg misalnya, maka dosis ini kemudian bisa menyebabkan 3 ekor mati, 3 ekor hidup gitu ya. Ini disebut dengan dosis lethal 50, bayangin. Berarti apa? Untuk diracun pun ya ada yang mati, ada yang hidup. Maka fraksi dosis, pecahan-pecahan dosis tadi itu yang kemudian biasa digunakan sebagai dosis teratogenik. Dosis yang tidak mematikan induk, ya, tapi dosis yang lebih kecil ini bisa menyebabkan kecacatan pada anak yang dikandung. Oke? Nah, bentuk yang lebih spesifik pada abnormalitas itu bisa berupa, gitu ya, bagian tubuh ya itu terbentuk tidak lengkap atau tidak padu, ya, misalnya bibir sumbing, ya, karena proses pembentukan organ ya hingga dia matang gitu ya definitif itu dari lateral ke medial, sehingga di medial ini sebenarnya adalah bagian yang terakhir yang mengalami proses penyempurnaan organ tubuh. Nah, ini yang kemudian tidak padu, ya. Oleh karena itu, kenapa sih yang namanya kecacatan selalu ada di medial, bibir sumbing, ya, langit-langit yang tidak nutup ya, nah, langit-langit itu yang disebut dengan palatoskisis, gitu ya, spina bifida, ya termasuk kalau Anda lihat kepala bayi ya, sini kan keras ya, tapi sini jangan coba-coba ditekan, jebol itu, gitu ya, karena masih lunak, gitu ya. Kemudian bagian tubuh yang lain yang tumbuh berlebih, ya, jari misalnya lebih dari normal yang disebut dengan polidaktilia dan seterusnya, ya. Sehingga kalau mau disimpulkan semua bentuk kelainan itu bisa berupa pertama gangguan pertumbuhan, kemudian terhentinya pertumbuhan, atau dia tumbuh lebih dari normal, atau dia tumbuh tidak mengikuti arah yang seharusnya, gitu kan. Misalnya tubuh itu ada yang mengarah ke depan, ada yang ke belakang, ya, lordosis, kiposis, gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, kalau dari persentasenya ternyata masih banyak yang belum diketahui. Meskipun secara eksperimental beberapa material teratogen ini bisa dijelaskan, ya, bisa ditemukan. Itu tadi karena ada faktor interaksi antara genetik dengan lingkungan. Oke. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Ketiadaan tulang belakang, ya, disebut dengan serinomelus, ya. Thalidomid, ya, ketiadaan kaki dan tangan yang disebut dengan focomelia, ya. Nanti kalau punya anak tolong dicek di kamus ya, jangan ngasih nama ternyata namanya bagus ternyata itu nama
biologis yang menunjukkan abnormalitas perkembangan. Hati-hati. Oke. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya pada mekanisme kecacatan itu? Nah, bahan teratogen itu yang pertama bisa mengubah kecepatan proliferasi sel. Ya, 2 sel menjadi 4 sel. Anda bisa bayangkan zigot 1 sel, kemudian dia membelah 2, 4, dan seterusnya. Ini kan sudah punya desain. Ya. Kapan dia membelah, kapan dia berhenti, kapan dia bermigrasi. Nah, bahan teratogen ini mengganggu mekanisme ini. Di antaranya adalah yang seharusnya dia membelah jadi nggak membelah. Berarti ada keterlambatan dalam proses pembelahan dan seterusnya. Yang kedua, material teratogen ini ternyata bisa mengubah permukaan dari sel itu yang kemudian tidak dikenali oleh sel tetangganya. Ya, ingat ya, ketika sel blastoma ini disosiasi, dipecah-pecah, itu dia akan kembali pada komunitas sel aslinya. Misalnya ektoderm, ya dia akan ketemu, akan beragregasi lagi dengan sel ektoderm. Mesoderm juga demikian. Nah, bahan teratogen ini ternyata mengacaukan komunikasi antar sel dari sel asalnya, sehingga menggagalkan dalam proses agregasi sel itu tadi. Oke. Yang ketiga, mengubah matriks. Matriks itu artinya komponen seluler yang ada di dalam sel itu. Ingat ya bahwa dalam proses fungsi sel untuk menghasilkan bahan-bahan seperti enzim, seperti hormon, ini kan ada bentuk perintah yang kemudian komunikasi dari permukaan hingga ke dalam inti sel untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, proses ini yang kemudian terganggu, sehingga produk akhirnya seperti enzim, hormon, dan sebagainya, ini kemudian tidak terjadi. Anda bisa bayangkan kalau notochord, chorda mesoderm dari mesoderm, itu gagal menghasilkan bahan induktor, karena kerusakan ini, maka tidak akan terbentuk otak dan derivatnya. Itu contohnya. Dengan demikian, maka organ yang rusak, misalnya diantaranya adalah notochord tadi, maka dia tidak bisa menginduksi lapisan sel blastomir yang lain untuk membentuk organ-organ tubuh. Itu secara dasar dari proses abnormalitas perkembangan pada masa embrional. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tubuh ini punya rute, punya jadwal, kapan ini berkembang, kapan dia berhenti, kapan dia memulai, dan kapan dia landai, dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat dalam periode kehamilan pada manusia misalnya ini, kita bisa melihat perkembangan otak itu memang awal terbentuk. Tapi sampai akhir pun, bahkan dia lahir pun, otak ini masih terus berkembang. Jantung misalnya, itu ternyata lebih lambat dibanding otak. Mata juga demikian dan seterusnya. Dengan demikian maka yang menjadi kunci untuk terjadinya kecacatan adalah kapan organ ini terbentuk. Itu yang menentukan kecacatan yang terjadi pada organ-organ tersebut. Khususnya pada puncak perkembangan organ. Puncak. Semakin puncak terjadinya terjadinya bahan teratogen itu menjejas organ itu, maka persentasenya semakin besar. Contohnya ini. Ini sudah Ini adalah kurva, Kalau tadi kan diagramnya kan memanjang. Ini kurva. Kapan dia terbentuk, kapan dia puncak, kapan dia landai, dan kapan dia berhenti. Kalau Anda lihat misalnya, otak ini kan memang yang pertama berkembang. Dan kurvanya itu puncaknya itu pada hari ke-10. Mata mungkin sama juga dengan pada otak, tapi pada hari ke-10 ini sudah mulai landai dia, bukan pada puncak. Sedangkan palatum pada hari ke-10 itu ternyata belum berkembang. Nah, ketika pada hari 10 terjadi kecacatan, maka risiko yang terbesar mengalami kecacatan adalah organ itu yang berkembang apa saja. Nah,
Khususnya mereka yang berada pada puncak pada hari jejas itu yang ternyata mempunyai persentase yang paling tinggi. Sehingga kalau dibuat rasio terjadinya kecacatan jejas pada hari ke-10 kebuntingan, maka paling banyak ditemukan kecacatan pada otak. Karena otak itu pada hari ke-10 adalah puncak perkembangan organ. Mata, iya, cuman persentasenya lebih kecil. Karena dia bukan pada puncak, sudah mulai menurun. Apalagi palatum, dia belum berkembang. Jadi ya dia nggak akan mengalami kecacatan. Itu sebenarnya prinsip dasar dari terjadinya sebuah kecacatan. Sehingga Wilson itu menemukan 6 prinsip dalam proses perkembangan yang abnormal. Yang pertama adalah bahan teratogen itu peka, ya, sangat tergantung pada genetik maupun lingkungan. Ya, seperti saya katakan tadi, interaksi antara ya lingkungan dengan genotip. Meskipun bisa dijelaskan, tapi tidak semua kemudian akan menimbulkan kecacatan. Oke. Yang kedua adalah tergantung masa perkembangan organ itu. Semakin puncak, maka kerusakan semakin berat. Gitu ya. Yang ketiga, ya, mekanisme terjadi kecacatan itu bersifat spesifik untuk menimbulkan kecacatan. Jadi cacat di rodensia itu belum tentu cacat pada manusia. Maka setidaknya ini menjadi warning kalau itu terjadi kecacatan pada hewan coba. Ya. Dan manifestasi terjadi kecacatan itu bisa berupa kematian kalau dia tidak bisa recovery atau malformasi, ya, menimbulkan kecacatan gross morfologi maupun kesalahan dalam proses pertumbuhan dan faal dari masing-masing organ itu. Ya. Oleh karena itu, agen penyebab itu menjadi pokok utama. Dan kejadian kecacatan itu semakin tinggi ketika diberikan pada dosis yang lebih tinggi. Jadi, prinsipnya adalah ketika organ ini masih dalam bentuk primitif, sel blastomir, masih ingat ya, teori totipoten dan unipoten, ya, masih ingat dengan Prof. Ari Budiono yang memberikan ya satu embrio yang lain di freeze gitu ya, sehingga nanti ada kembar tapi beda lahir itu ya, itu menunjukkan totipoten dari sel blastomir. Nah, ketika terjadi jejas, ya kerusakan sel blastomir ini masih di recovery gitu ya, masih bisa diatasi dengan sel blastomir yang lain. Sehingga ketika terjadi jejas, maka sel ini masih bisa survive dan dia bisa menjadi individu sempurna. Karena sel blastomirnya masih bersifat totipoten. Artinya apa? Ketika Anda punya embrio gitu ya, 2 sel, 4 sel, secara teoritis ini bisa kok, satu sel ini dikembangkan untuk menjadi satu individu. Jadi kalau Anda punya embrio, bukan lagi jumlah embrio yang banyak, enggak, satu embrio. Sel blastomir ini kemudian Anda ambil, yang lain disimpan, maka seperti yang dilakukan oleh Prof. Arief, Anda akan punya anak kembar identik yang lahir dengan waktu yang berbeda-beda. Itu secara teoritis. Ya. Prof. Bang Purnomo yang ngajar Anda itu spesifikasinya pada bioteknologi untuk melakukan sexing, ya, memotong dari embrio yang kemudian ditransfer pada induk yang berbeda-beda. Dan hasilnya sama, kembar identik. Gitu ya. Sehingga ketika sudah masa organogenesis, sel-sel ini sudah bersifat unipoten. Ketika terjadi jejas, baik itu biologi, kimia, maupun fisika, itu tidak bisa direcovery oleh tubuh dan itu yang menyebabkan kecacatan karena selnya sudah bersifat unipoten. Dan spesifik, nggak bisa digantikan oleh sel yang lain. Oke, ini sudah saya singgung penyebabnya, ya, genetik, ya, mutasi, abrasi dan sebagainya, ya. Sedangkan penyebab, ya, selama kebuntingan, kehamilan, ya, kongenital, ya, ini bisa karena bahan biologis, ya, bisa virus, bisa kuman, bisa parasit, ya, atau bahan-bahan kimia, ya, misalnya logam berat, insektisida. Nah, fisik ini yang saya sebut dengan
penggunaan bahan-bahan radioaktif, ya, misalnya ronsen. Sehingga kalau Anda ronsen yang wanita ini biasanya dokter menyarankan untuk tes kehamilan dulu. Bukan apa sih, dia hanya menggaransi bahwa ketika Anda di ronsen ini Anda tidak dalam keadaan hamil. Ya, karena kalau Anda hamil, apalagi sudah masa organogenesis, Anda kemudian di ronsen ini berpotensi untuk menimbulkan kecacatan pada anak yang dikandung. Potensi ya, tidak selalu itu kemudian positif. Ya, itu tadi tergantung interaksi antara bahan teratogen dengan genetik dari masing-masing individu. Nah, yang lain ini bisa karena faktor hormonal dan sebagainya. Oke, saudara, ini adalah contoh-contohnya, ya, yang double tail misalnya, yang kemudian tidak tumbuh, ya. Tadi kan ada cebol, ada kerdil, ya. Bedanya apa sih cebol sama kerdil? Ada yang tahu? Oke, saudara, masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Nah, jam 8 saya ada kuliah sama sebenarnya di Surabaya. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Oh, silakan. Ada. Monggo. Muhammad Alivio, silakan. Mas, udah terdengar dok. Terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfio Trawajar. Saya mau tanya dok, tadi kan ada contoh 2 domba kembar siam ya dok. Ya, itu untuk hidupnya bisa lama, berapa lama ya dok? Terima kasih dok. Kalau dia cacat, ya, karena kelainan kembar, ya, tergantung dari kecacatannya. Tapi kalau sekedar pertumbuhannya itu kerdil, nggak ada masalah sebenarnya. Artinya begini, kembar kan ada 2, ya, kembar identik, ya, dan kembar yang tidak identik. Nah, kembar yang identik ini mesti sama, ya. Kalau laki-laki semua, kalau perempuan perempuan semua. Kenapa? Dia berasal dari satu fertilisasi. Kayak gitu tuh ya. Tapi yang tidak identik, ya, yang tidak identik, berarti dia berasal dari 2 sel telur dan dia dibuahi, ya, fertilisasinya berbeda-beda. Nah, ada potensi ketika yang jantan dan yang betina, ya, ini lahir bersamaan, hamil dalam kandungan induk yang sama. Umumnya yang betina ini mengalami penekanan hormonal. Jadi dia tumbuhnya itu lebih kecil dibanding yang jantan. Tapi secara fisiologis dia nggak ada masalah. Ya, dia terdepresi itu karena hormon jantan lebih dominan dalam proses kebuntingan ataupun kehamilan. Sehingga yang dominan, yang berkembang itu ada yang jantan. Dan tidak ada masalah dengan keduanya itu. Jadi derajat kemampuan hidupnya memang tergantung dari derajat kerusakan organnya. Kalau kerdil saja nggak ada masalah. Tahu yang namanya ucok baba, tahu ya? Tahu yang namanya daus mini, tahu ya? Ada masalah nggak dengan tubuhnya? Padahal kalau ucok baba ini kan cebol ya. Sedangkan daus mini ini kan kerdil, beda kan? Sama-sama kecilnya. Kalau daus mini itu kan bentuknya seperti kita, cuman ya kayak anak-anak gitu kan. Artinya tubuhnya proporsional. Ya enggak? Sedangkan ucok baba ini kan tidak. Ini seakan-akan kan organ tubuhnya kan ingin membesar, ingin memberontak gitu kan, sehingga kesannya kan mentekal gitu kalau bahasa Jawa, mentekal ya. Jadi berkembang tapi ditekan gitu ya. Sehingga tangannya kan gede-gede, termasuk tubuhnya organ tubuh yang lain. Tapi keduanya kan enggak masalah kan dari fungsi tubuhnya. Masing-masing sudah punya istri dan punya anak kan gitu. Jangan tanya saya soal gimana gitu kan. Tapi nggak ada masalah. Anaknya juga normal gitu kan. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup saudara, kita masih ketemu minggu depan. Tolong saya diingetin ya. Saya jujur hampir lupa saya itu. Ya karena minggu-minggu ini dan minggu depan itu kan ada
audit akhir tahun ya. Itu yang kemudian saya jujur agak lupa tadi. Ya. Terima kasih diingetin. Untuk minggu depan saya juga diingetin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.